Assalamualaikum anak-anak. Ya, selamat pagi. Ya, baiklah, sebelum kita belajar ya hari ini, Ibu akan membuat keyakinan kelas dengan kalian semua. Apa itu keyakinan kelas? Ya, ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Ya. Nah, makanya dari itu hari ini Ibu ingin membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sama dengan tata tertib, tapi kalianlah yang membuatnya. Kita yang membuatnya bersama-sama, ya. Nah, apa Bu? Apa tata tertibnya? Itu terserah keinginan kalian. Terserah yang kira-kira kelas ini akan dibawa kemana oleh kalian. Kira-kira kelas ini kalian inginnya apa? Gitu ya. Ada. Nah, sekarang coba ada tidak yang memberikan contoh kira-kira, wah aku maunya di kelas ini itu seperti ini, misalnya begitu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, alas apa? Aku ingin kelas ini rukun. Nah, begitu salah satu contohnya. Itu keinginan kamu, nanti sama kamu ditulis ya di kertas yang akan Ibu kasih ya. Nanti sama kita tempel semuanya. Ini kan kelompok 1 ada 16. Kita semua tempel keinginan kalian di kertas ini. Oke, siap? Ya. Dharma ya? Iya. Ya, silakan dulu. Nah, Dharma, Ibu memanggil Dharma ke sini karena Ibu mendengar dari teman-teman kamu. Katanya tadi waktu istirahat Dharma menarik-narik kerudung Devina sampai Devina menangis. Betul apa tidak? Betul. Kenapa Dharma melakukannya? Bercanda aja, Bu. Oh, bercanda. Ya nggak apa-apa ya kalau bercanda, tapi tetap ya membuat. Bagaimana perasaan Dharma sekarang? Aku menyesal karena sudah menangisi temanku. Tapi aku sekarang sudah merasa lega karena sudah minta maaf kepada Devina. Bapak, sebelumnya saya minta maaf, minta waktunya sebentar. Saya ingin meminta izin kepada Bapak. Kebetulan minggu ini saya ingin mengadakan acara diskusi berbagi dengan rekan sejawat tentang materi budaya positif. Kemudian jika sama Bapak diizinkan, insya Allah kegiatan ini tidak akan mengganggu kegiatan KBM. Mungkin insya Allah akan dilaksanakannya setelah jam KBM. Terima kasih, dan kegiatan itu mudah-mudahan terlaksana dan diizinkan, dan supaya dikondisikan, dipersiapkan supaya kegiatan berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak dan Ibu Pak Guru yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Untuk bersama-sama kita akan berdiskusi tentang materi budaya positif. Nah, materi budaya positif ini adalah salah satu materi di pendidikan guru penggerak modul 1.4 yang saya sedang pelajari minggu kemarin. Nah, ini adalah materi yang mungkin dianggapnya urgent, Bu, sehingga perlu dibiaskan atau disampaikan kepada
budaya mutu. Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama ya Bu. Nah, kita pelajari dulu apa itu budaya positif. Nah, itu Bapak semua, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu merupakan Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Indonesia, pernah berkata, katanya pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, petani itu bertugas merawat, menanam padi hingga tumbuh menjadi tanaman yang unggul. Nah, sama, guru juga merupakan seorang diibaratkan menjadi seorang petani untuk mempersiapkan generasi unggul. Untuk menghasilkan generasi yang unggul, otomatis sebagai manusia yang unggul itu kan harus di tempat yang tepat. Kayak misalkan petani itu kan menanam padi, selain tanamannya memang unggul, tapi lahannya juga cocok, sesuai gitu ya Bu ya. Nah, sama murid juga akan menjadi orang yang sesuai dengan potensinya itu jika lingkungan sekolahnya itu ada lingkungan yang positif. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Tanaman padi yang unggul. Namun, sebagaimana usaha petani itu menjadikan si padi itu bibit yang unggul, petani itu tidak bisa mengubah padi itu menjadi tanaman jagung. Tidak bisa mengubah dihukum ibu duduk berdiri di depan kelas gitu. Nah, kamu tahu kan peraturannya itu tata tertibnya tidak boleh telat 15 menit harus hadir gitu. Besoknya dipastikan anak itu tidak akan telat karena apa Bu? Takut. Nah, karena takut. Nah, memang itu efektif untuk saat itu, tapi itu tidak akan berjangka panjang. Kedepannya, ketika nanti misalkan si gurunya tidak lupa pasti akan kesiangan lagi. Nah, makanya caranya bagaimana biar si anaknya itu tidak datang terlambat karena kesadaran sendiri, dengan kesadaran sendiri membuka. Nah, itulah dengan budaya positif atau disiplin positif yang bisa kita terapkan kepada anak. Jadi satu bisa dengan paksaan, yang kedua dengan rayuan, yang ketiga dengan ancaman lingkungan, atau yang keempat dengan penghargaan atau pemberian hadiah. Tapi ancaman itu boleh? Boleh. Makanya nanti akan dibahas sebenarnya. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan disiplin positif di kelas? Nah, kita perhatikan dulu, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia, ya Bu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Oh iya, aku harus datang tepat waktu karena aku harus disiplin waktu gitu. Saya contohkan juga begini Bu. Ketika orang berkendara motor ya, memakai helm. Nah, itu ada 2 motivasi. Satu, takut kena tilang oleh polisi. Yang kedua, karena motif keselamatan. Nah, ini motif keselamatan itu kan dari dalam diri. Beda kalau motivasi yang kena tilang itu kan dari luar ya Bu, karena ada aturan. Nah, jadi anak itu diharapkannya punya motivasi dari dalam diri. Saya harus pakai helm karena saya ingin selamat, bukan karena takut kena tilang. Saya tidak mau memakai narkoba karena tidak mau merusak diri saya, bukan karena takut kena hukuman gitu Bu. Nah, jadi itu dihindari hukuman, penghargaan itu seperti itu. Tawarkan kepada anak juga, itu tetap diarahkan. Jadi, nah ini contohnya Bu, keyakinan kelas. Jadi kan kalau tata tertib dilarang, tidak ini begini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang ini Bu contohnya. Kami dan murid harus berpakaian rapi misalkan. Kami dan murid harus datang tepat waktu, bisa diarahkan deh. Nah gitu. Jadi nanti Bu, ketika suatu hari anak Nanda telat ya Bu nya, kita tinggal introspeksi. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita tentang disiplin waktu salah satunya apa? Nggak boleh. Nah itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas nggak? Iya, jadi dia sadar sendiri. Nah, terus nanti untuk hukumannya pun biar dia yang menentukan. Terus kamu mau apa? Bayar. Ya udah Bu, itu kamu ya.
Nah, orang kan biasanya sok langsung kamu. Iya, iya. Nah, untuk menindaklanjuti ini kan si budaknya kudu dinaonkeun, kita harus mengenali dulu 5 kebutuhan dasar. Ternyata Bu, dalam melakukan suatu tindakan, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Motifnya punya motif 5 kebutuhan dasar. 1, kasih sayang. Kedua, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, untuk mengetahui ini dari mana? Kita tanya anaknya, nanti jawabannya kan naon. Kalau misalkan gini Bu, Rio, kamu kenapa ngeganggu ngambil makanan teman kamu? Akunya Bu. Kemudian setelah kita menghadapi kasusnya Bu, kan pasti anak ada kasus aja. Nah, selain tadi mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia, kita juga harus memahami dulu kontrol guru dalam menghadapi anak teh apa aja. Nah, ada 5 macam tipe kontrol guru ya Bu, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini Bu 5 posisi kontrol. Contohnya kalau misalkan sebagai penghukum, itu anak kayak tadi, kamu mau ngerjain PR, bersih-bersih. Nah, itu adalah tipe guru penghukum. So, nampung di hadapan kelas. Nah, itu adalah tipe penghukum. Jengke. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Ada yang gini, peraturan biasanya seperti itu ya Bu ya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bu? Keyakinan kelasnya apa? Untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bu, kalau untuk yang dilarang narkoba itu kan nanti anak narkoba itu apa Pak? Ya, kalau narkoba mah kan kita di SD masih jelaskan dulu. Ini mah contoh ini ya. Tidak dipakai menurut itu. Nah ini Bu, nah ini adalah jawabannya Bu. Nah jadi daripada selalu kembalikan buku ke tempatnya, lebih baik membahas kata kita akan bertanggung jawab untuk itu teh Bu. Jadi jadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan teh Bu. Nilai-nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi kepenerapannya ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi biar anak juga merasa pede. Jadi kayak misalnya tadi si posisi kontrol penghukum, kayak tadinya kamu ini gini, si anak teh ada merasa minder, urang teh sudah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan posisi kontrol kayak tadi, misalkan kamu anak teh nanti akan percaya diri lagi. Jadi ada orang tadi sama ibu gurunya juga walaupun sudah melakukan kesalahan kan sudah ditebus dengan itu misalnya tadi meminta maaf. Jadi anak teh akan merasa percaya diri lagi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bu. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini pemantau. Kalau pemantau mah selalu bawa peraturan. Tadi Ibu perhatikan kamu 15 menit telat gitu ya. Jadi mau sanksi, kamu tahu nggak sanksinya apa? Nah itu salah juga. Nah yang paling tepat itu adalah posisi manajer Bu. Nah ini posisi manajer itu yang tadi saya sebutkan. Jadi orang teh kudu mengarahkan anak biar anak yang menyadari kesalahannya, biar anak yang menentukan hukuman untuk dia teh apa. Gitu misalkan ada kesiangan. Nah kita harus perlu di di treatment si anaknya. Nanti kalau misalkan sudah pulang sekolah dan duduknya juga nggak boleh berhadapan Bu. Jadi harus samping. Kamu kenapa tadi datang telat ya? Iya Bu, kenapa? Itu Bu, waktu malam aku nyampe tidurnya malaman. Kenapa bantunya malam? Misalkan aku mau bantuin ibu, misalnya beresan dalam gitu. Ya sih, bagus ya kamu institusi di kelas yang sudah saya usahakan diterapkan, itu saya berusaha terapkan. Sama sih seperti yang tadi ya Bu. Jadi ketika
betul, berarti anak mengakui gitu ya. Kenapa? Enggak sih Bu, aku cuma bercanda aja. Oh berarti dia itu motivasi kesenangan aja gitu ya. Ya, nggak apa-apa sih ya, karena setiap orang juga suka melakukan kesalahan. Tapi kita jadi ibu juga dulu suka kok. Nah itu teh kayak ya udah nggak apa-apa, menstabilkan identitas dia. Jadi nggak usah takut lah gitu ya kalau orang mah nuju di pepek, ku ibu teh udah takutnya karena setiap orang juga pasti melakukan kesalahan. Terutama, tapi yang pasti di sini kumaha caranya orang memperbaiki kesalahan itu gitu. Nah terus menurut kamu itu? Jadi semuanya kan termasuk pemangku sekolah kan, kepala sekolah, komite, orang tua itu harus bekerja sama. Jadi nggak bisa bekerja sendiri dan sekali lagi memang ini bukan hal yang instan ya Neng. Jadi berjangka waktu gitu, tapi minimal kita harus sudah ada. Kalau sudah tahu teh ada langkah untuk itu memperhatikan baik. Ya. Nah untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari rekan sekalian ada yang ingin menanggapi, ada yang bertanya. Ayo silakan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang membahas tentang sekolah yang berwujud positif ya. Nah, mungkin setiap sekolah itu mengidamkan sekolah yang memiliki sekolah yang budaya positif ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah indikator yang menjadi keberhasilan bahwa di suatu sekolah itu atau di suatu kelas budaya positifnya telah terjalin, terbangun atau terwujud dengan baik? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.